Yang bisa membuat orang berhenti rokok tuh niat dari aku tuh 17 tahun ngerokok. Makanya aku bisa bacot kayak gini. Tapi sekarang berhenti total. 2 tahun aku berhenti total. Aku baru dari 2000. Ada sekali-sekali nggak kayak lagi pengen banget gitu? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi aku tuh ngerokok dari SMP kelas 2. Oke. Sama. Gue juga dari SMP. Parah aku. Dan aku tuh rokoknya tuh aku sebut merek itu Gudang Garam Merah, Kretek coy. Dan ganti ke Gudang Garam Internasional, Garpit. Ya. Di Indonesia. Dan itu baru berhenti 2022 gara-gara aku mau ikut maraton. VO aku check upku hancur. Jelek banget medical check up-nya. Wah, hancur banget. Dan aku di situ bingung. Padahal aku udah lari, aku udah sepeda kok medical check upku hancur. Akhirnya aku stop rokok dan tersisa sampai sekarang. Jadi aku tuh kalau lari di atas 15 kilo, heart rate-ku tiba-tiba naik. Gak bisa kayak orang-orang normal. Nah itu yang membuat akhirnya efek rokoknya ketinggalan. Tapi aku bisa berhenti karena niat itu. Wah, medical check up-ku hancur. Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan. Aku tanya teman-temanku yang juga berhenti merokok. Mereka berhenti merokok tuh bukan karena desakan orang lain. Mereka berhenti ya karena pengen berhenti. Jadi selama kamu gak pengen berhenti nih tim, ya kamu gak akan berhenti. Kamu gak akan berguna tuh dengerin ceramah Tirta, ceramah dokter jantung, gak akan. Dan dokter yang merokok itu, aku bisa ngomong, itu juga ada dan banyak. Oh banyak. Kalau dokter yang merokok pasti banyak. Banyak. Jadi dokter-dokter jantung yang kesel di medsos itu sebenarnya bisa jadi kesel sama temannya juga. Makanya dia ngelampiasin di medsos. Jadi maafkan kalau teman-temanku dokter jantung tuh kadang marah-marah soal perokok. Karena mungkin sejawatnya juga ada yang rokok. Jadi orang berhenti ngerokok tuh karena kesadaran masing-masing. Dan kamu ngerokok masih putih kan? Iya. Ada yang sana masih kretek. Ya itu. Nah tapi kalau dijawab, tapi itu preferensi kan? Preferensi. Ada bahaya di mana e-cigarette atau vape? Aku masih jawab, aku nggak tahu sejauh apa bahayanya mereka berdua. Karena kalau yang gue tahu dari e-cigarette ya, teman gue yang misalnya e-cigarette itu mereka lebih banyak dari ngerokok sih. Karena kayak gini, kadang main ke rumah orang nih. Kalau e-cigarette sekarang udah dibakar nih mas ini. Iya benar. Oh iya benar ya. Mereka lagi berak dibakar. Benar. Tapi kalau rokok kan harus keluar dulu kan. Iya kan ada yang boleh kan. Kalau misalnya di rumah gue sih ya ngerokok silakan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya mereka ke rumah orang lain kan nggak bisa ngerokok kan mereka. Iya betul. Mereka, tapi kalau e-cigarette banyak boleh. Makanya aku nggak bisa jawab konspirasi atau apapun. Tapi kalau rokok dokter tuh tahu bahayanya ke arah mana. Dah 2 kalau nggak bronkitis pasti jantung karena itu sudah ada datanya banyak. Dan kita kan. Tapi kalau e-cigarette sama vape aku tuh nggak tahu nih arahnya kemana. Tapi kalau emang sampai tua ngerokok dan ada itu mungkin karena genetiknya lebih tahan. Itu aku jawab karena memang kita harus tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang genetiknya aneh-aneh. Dan usianya bisa ratusan tahun ya mungkin kamu punya genetik yang bisa tahan sama asap. Dan ada orang yang genetiknya lemah juga. Jadi nggak bisa aku bantah memang ada genetik unggul yang memang bisa tahan. Dan kamu maklumi aja kalau teman-temanku sejawat ada yang saklek banget sama perokok ya mungkin karena itu biasanya cerminan karena di sekitarnya ada yang seperti itu.